Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Akhair Channel. Sahabat-sahabat saya sekalian, pada video kali ini saya mau menge-share kehidupan saya sehari-hari, khususnya bagaimana supaya bisa bangun cepat pada waktu subuh. Namun sebelum saya melanjutkan video ini, mohon klik like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Dan yang bagi yang sudah, saya ucapkan ribuan terima kasih. Sahabat Akhair Channel sekalian yang saya hormati, adapun kalau kita mau cepat bangun subuh, ada memang kiat-kiatnya. Dalam Islam, sholat 5 waktu itu adalah suatu kewajiban yang tidak boleh ditawar-tawar. Seandainya pun kita sakit, kita tidak dibolehkan untuk meninggalkan namanya sholat fardu. Kalau kita tidak sanggup berdiri, maka kita sholat duduk. Kalau tidak sanggup duduk, kita sholat berbaring, dan seterusnya sampai kita disolatkan. Sholat subuh itu adalah salah satu barometer keimanan seseorang. Apakah dia betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalau seandainya orang tahu apa yang ada dalam sholat isya dan sholat subuh, maka dia akan mendatangi walaupun merangkak. Maka oleh karena itu, sholat subuh itu jangan kita sia-siakan. Maka pada kesempatan ini saya mau menge-share kepada sahabat-sahabat Akhair Channel sekalian, supaya kita ini cepat bangun subuh. Adapun kiat yang pertama adalah niat. Niat ini memang harus ada dalam hati kita. Apapun pekerjaannya adalah tergantung niatnya. Jadi kalau kita mau bangun cepat sholat subuh, maka niatnya harus kuat. Kita harus bangun sholat subuh. Kita berniat sebelum tidur bahwa kita akan bangun untuk mengerjakan sholat subuh. Yang kedua, kalau kita sudah berniat yang sesungguh-sungguhnya berniat untuk sholat subuh, maka kita pun harus menyegerakan niat itu. Jangan lagi setelah kita berniat, lalu kita masih nongkrong-nongkrong, cerita-cerita dengan orang lain, akhirnya kita kemalaman tidurnya. Maka nomor 2, kita harus cepat tidur supaya kita cepat bangun. Karena kualitas tidur yang sangat bagus dan waktu yang sangat cukup adalah sesuatu yang bisa membantu kita untuk bangun cepat pada sholat subuh. Adapun trik yang ketiga, pasang alarm. Alarm ini sangat membantu kita untuk cepat bangun. Dan yang keempat, tambah alarmnya. Kalau tidak cukup 1 dan kita khawatir kalau alarmnya 1 kita tidak bangun dan susah dibangunkan, maka tambah alarmnya menjadi 2 atau 3 dan buat bunyinya sekencang-kencangnya berbunyi. Itu adalah kiat yang keempat. Sudah memasang niat, kemudian kita cepat tidur, pasang alarm, kemudian sudah ditambah alarmnya, maka kiat yang berikutnya nomor 5 adalah mohon bantuan kepada keluarga atau teman-teman supaya dia membangunkan kita kalau seandainya dia bangun duluan. Tapi yang susahnya kawan kita pula yang lambat tidur. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi kalau seperti itu, maka kita harus memakai kiat yang nomor 7. Akhair Channel sekalian yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan kiat-kiat berikutnya, mohon klik like, komen, dan subscribe. Bagi yang belum, bagi yang sudah, saya ucapkan ribuan terima kasih. Apa adalah artinya channel ini kalau memang tidak ada bantuan dari sahabat-sahabat saya sekalian? Makanya saya tetap memohon untuk membantu membangun channel ini agar channel ini tetap berjaya. Kalian yang saya hormati, adapun kiat nomor 6 adalah cara atau yang disebut dengan pola hidup. Jangan kita membiasakan makan sebelum tidur. Maka kalau kita ingin bangun cepat untuk melaksanakan sholat subuh atau sholat tahajud, maka jangan makan makanan yang berat sebelum kita tidur. Ini memang sangat membahayakan. Tidak hanya kita membuat lama tidur, tapi adalah membuat obesitas kita bertambah. Maka kalau kita bertambah obesitas, bertambah lagi penyakit, dan tambah susah kehidupan, dan biaya semakin banyak yang dikeluarkan untuk kehidupan kita. Yang nomor 7, kita harus membuat sugesti kepada diri kita bahwa kita harus cepat bangun tidur. Kalau seandainya kita terlambat bangun tidur, kita harus menghukum diri kita.
Apa hukumannya tergantung kita. Nomor 8, sebelum kita tidur dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kita berwudu seperti kita berwudu melaksanakan solat fardu. Karena wudu ini adalah membersihkan jiwa kita, membersihkan badan kita, dan kita dalam keadaan fitrah. Walaupun pada intinya kita tidur itu adalah membatalkan wudu, tapi ini adalah anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kiat nomor 9 yang saya alami dan saya lakukan adalah berdoa sebelum tidur. Rasulullah SAW banyak menganjurkan kita berdoa. Ada doanya Bismikallahumma ahya wa amut, atau ada doanya yang lebih panjang. Yang lebih panjang ini jarang kita jumpai dalam buku-buku panduan doa. Adapun doanya adalah Allahumma aslamtu ilaik, wajjahtu wajahi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wal jahtu zuhri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabilladzi anzalta wa bin nabiyyi arsalta, Allahumma kini adzabaka yauma tub'atu ibaduk. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca doa ini sebelum ia tidur, maka apabila ia mati pada waktu tidur itu, dia mati dalam keadaan fitrah dan Islam. Sahabat akhir dan sekalian, kalau doa ini terlalu panjang, saya tulis nanti di deskripsi, maka boleh dihafalkan dan diamalkan agar kita sama-sama berbagi ilmu dan pengalaman. Insya Allah bisa cepat bangun tidur dan bisa melaksanakan sholat subuh. Jangan hanya sholat subuh. Sebelum sholat subuh ada sholat fajar, dan sebelum sholat fajar ada sholat tahajud. Sholat tahajud itu manfaatnya sangat luar biasa. Bila video ini bermanfaat, mohon klik like, komen, dan subscribe. Ada tulisan merah yang di bawah ini, mohon diklik tombol itu agar kita senantiasa berlangganan video dan bisa men-share ilmu-ilmu yang bermanfaat, khususnya ilmu-ilmu agama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.